Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Fadila dari Universitas Teknologi Digital. Saat ini saya berada di semester 5 program studi manajemen. Pada malam hari ini saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk membuat proposal pengajuan sekaligus menjadi tugas ulangan tengah semester mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Randi Napitupulu SHMH. Baik, saya sudah disediakan kasus oleh beliau yang berisi sebagai berikut. Seorang pekerja keras bernama Alan mengalami kecelakaan kerja yaitu terjatuh dari ketinggian pada saat bertugas membetulkan kabel listrik yang mati. Setelah mengetahui Alan mengalami kelumpuhan total, pihak kantor memecat Alan dengan tidak hormat dan dianggap bahwa kecelakaan ini adalah bentuk kesengajaan dia dan tidak diberikan pesangon sedikit pun. Kasus ini adalah bagian dari hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang tidak jarang. Ini terjadi di dalam kehidupan nyata. Pengusaha yang dianggap lalai malah memutarbalikkan fakta seolah pekerjalah yang melakukan kesalahan. Agar si pengusaha tidak perlu membayar pesangon dan ganti rugi ke pihak keluarga pekerja. Oke, dari kasus ini, Pak Randi Napitupulu meminta rekan-rekan mahasiswa untuk mencari judul yang tepat pada kasus tersebut, lalu menyiapkan pokok permasalahan dan metode penulisan apa yang tepat untuk kasus ini. Ya, setelah membuat proposal, lalu kami diminta untuk menyiapkan judul yang sudah kami pikirkan, latar belakang masalahnya, pokok permasalahannya, metode penulisan, dan tulis alasannya mengapa kami memilih metode tersebut dituangkan di dalam bentuk tertulis dalam Word. Ini contoh yang sudah saya buat, sekaligus menjawab ulangan tengah semester mata kuliah metodologi penelitian. Setelah saya membaca kasus tersebut, akhirnya saya memilih judul yang berbunyi pengaruh tindakan pemutusan hubungan kerja tidak hormat terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kelumpuhan total. Lalu, saya mencantumkan mata kuliah dan dosen pengampu saya, yaitu mata kuliahnya metodologi penelitian dan diampu oleh Bapak Randi Napitupulu SHMH. Disusun oleh saya sendiri, Umul Fadila, dengan nomor NIM 1121717. Program Studi Manajemen Universitas Teknologi Digital Bandung 2023. Lalu di sini saya juga menyertakan kata pengantar sebagai contoh untuk mengajukan proposal skripsi. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala akhirnya penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang menjadi tanggung jawab penulis untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah metodologi penelitian. Adapun makalah yang telah penulis selesaikan ini berjudul Pengaruh Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Tidak Hormat terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kelumpuhan total. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Randi Napitupulu, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk mengerjakan makalah ini hingga selesai. Sebagai penutup pengantar, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu secara moral dan material atas keberhasilan proses penyusunan makalah ini. Ya, kata pengantar biasanya berisi tentang rasa syukur dan rasa terima kasih penulis kepada semua yang terlibat dalam penulisan makalah ini. Lalu masuk kepada bab 1 berupa pendahuluan yang tadi berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, dan metode penulisan yang dipilih oleh penulis. Untuk latar belakang masalahnya, saya berisi sebagai berikut. Kecelakaan kerja memiliki dampak yang sangat signifikan, baik pada pekerja maupun lingkungan kerja. Kecelakaan kerja sendiri sangat
berdampak pada keselamatan dan kesehatan pekerja yang berupa cedera serius, kecacatan, atau bahkan bisa sampai pada kematian. Ini sudah pasti sangat mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas pekerja itu sendiri. Selain dampak yang terlihat nyata, ada pun dampak yang mempengaruhi psikologis pekerja seperti trauma, baik dialami oleh pekerja itu sendiri ataupun rekan-rekan yang menyaksikan kecelakaan tersebut. Dampak lainnya bisa bersifat sosial dan ekonomi yang mengakibatkan harus ditanganinya biaya pengobatan, rehabilitasi, maupun keterbatasan produktivitas karena absensi ataupun kecacatan akibat kecelakaan kerja tersebut. Di samping itu, saat ini banyak sekali kasus nyata adanya para pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja secara tidak adil akibat kecelakaan kerja, sehingga perlu ditegakkan lagi hak-hak pekerja yang harus diperjuangkan dan dilindungi. Oleh karena itu, penting sekali bagi pekerja untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang sudah dibukukan di dalam aturan pekerjaan agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan banyak pihak, terutama pekerja yang menjadi korban kecelakaan kerja. Perusahaan hendaknya memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Hak dan perlindungan pekerja yang dimaksud hak dan perlindungan pekerja merupakan hal yang sangat penting dari sistem hukum yang menjamin tentang keselamatan, kesejahteraan, serta perlindungan bagi tenaga kerja di berbagai bidang. Adapun hak-hak para pekerja yang penulis maksud antara lain, yang pertama hak mendapatkan keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Lalu hak lainnya yaitu hak pada hubungan industrial, seperti hak asosiasi dan pengorganisasian dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. Lalu ada pun hak perlindungan atas kecelakaan kerja yang berupa kompensasi dan perlindungan. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai, termasuk medis dan finansial. Pemutusan kerja atau PHK adalah tindakan di mana pengusaha mengakhiri hubungan kerja dengan seorang karyawan. Dampak dari pemutusan kerja dapat berupa dampak ekonomi seperti kehilangan pendapatan, kesulitan keuangan, lalu dampak psikologis berupa stres dan kecemasan, gangguan kesehatan mental. Selain dampak kepada pekerja, ada pula dampak yang akan diterima oleh perusahaan ketika melakukan pemutusan hubungan kerja secara tidak adil, antara lain seperti rusaknya citra perusahaan di mata masyarakat dan calon karyawan. Dan terganggunya produktivitas karena kehilangan tenaga kerja dan waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerja pengganti. Pemutusan hubungan kerja yang tidak adil dapat dianggap melanggar hak pekerja dan prinsip keadilan, di mana pekerja tidak diberi kesempatan atau perlakuan yang adil sesuai kontribusi dan kinerja mereka. Pemutusan hubungan kerja ini juga dianggap melanggar prinsip tanggung jawab sosial terhadap pekerja. Pemutusan hubungan kerja harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika tidak dilakukan sesuai aturan berlaku, akan terjadi sengketa hukum. Pekerja yang merasa bahwa mereka di PHK secara tidak adil dapat mencari bantuan hukum untuk memperoleh nasihat hukum dan bantuan penyelesaian sengketa. Demikian latar belakang yang saya pilih untuk melakukan pengajuan proposalnya. Di sini saya mencantumkan beberapa alasan-alasan saya melakukan penulisan kasus yang sudah disebutkan sebelumnya. Di antaranya saya mencantumkan dampak-dampak secara umum, lalu bagaimana dengan hubungan industrialnya, dan saya juga menyampaikan beberapa hak-hak yang perlu diperhatikan kepada pekerja.
Lalu yang berikutnya, saya akan memilih rumusan masalah atau pokok permasalahan dari kasus tersebut. Di antaranya yang pertama adalah apa dampak psikologis pada pekerja yang di PHK secara tidak adil. Lalu yang kedua, bagaimana kesejahteraan sosial pekerja yang di PHK secara tidak adil. Lalu yang ketiga, bagaimana perspektif hukum atau bagaimana pandangan hukum dan hak pekerja. Lalu yang keempat, apa saja dampak pada kualitas hidup pekerja yang di PHK secara tidak adil dan apa juga tuh dampaknya kepada keluarga pekerja. Lalu yang kelima, bagaimana strategi dan solusi dari perusahaan. Adapun tujuan penulisan dari proposal yang saya buat ini antara lain yang pertama mengetahui dampak psikologis pada pekerja yang di PHK secara tidak adil, lalu yang kedua mengetahui kesejahteraan sosial pekerja yang di PHK secara tidak adil, yang ketiga mengetahui bagaimana perspektif hukum dan hak pekerja, yang keempat mengetahui dampak dan kualitas hidup pekerja yang di PHK secara tidak adil dan apa dampaknya juga kepada keluarga pekerja. Yang kelima, mengetahui strategi dan solusi dari perusahaan. Setelah saya menentukan pokok permasalahan, lalu tujuan penulisan, latar belakang juga sudah saya tentukan. Di sini saya harus menentukan metode penulisannya, metode penelitian yang akan kita pilih. Nah, di antaranya ada banyak sekali metode penulisan atau metode penelitian seperti metode kualitatif, kuantitatif, dan deskriptif yang sudah dipelajari di semester 5 mata kuliah metodologi penelitian. Untuk metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, saya memilih metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan melakukan wawancara kepada Alan, yaitu pekerja yang tadi diberhentikan karena mengalami kecelakaan kerja hingga mengalami kelumpuhan total. Akibat kecelakaan kerja tersebut dan diberhentikan secara tidak hormat. Penulis memilih metode ini dikarenakan kejadian atau fenomena yang terjadi kepada Alan ini dapat dijelaskan secara rinci dan lengkap jika melakukan wawancara langsung kepada Alan. Jadi informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penulis itu bisa didapatkan langsung dari korban atau pekerja yang diberhentikan secara tidak adil dikarenakan mengalami kecelakaan kerja hingga mengalami kelumpuhan total. Demikian adalah metode penulisan yang penulis pilih untuk mengajukan proposalnya. Sekian dan terima kasih dari saya Umul Fadila. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan untuk kritik dan saran mohon disampaikan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.